Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKPPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Fathurrahman Firdaus. Saya mengajar di SMA Negeri 26 Garut sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 525211235. Hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10-7 berjudul Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman dengan menggunakan metode belajar PBL, Problem Based Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Jumat yang insya Allah berkah, kita semua bisa bertatap muka kembali pada mata pelajaran apa? Pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sekarang lagi musim sakit ya, maka dari itu kita harus menjaga kesehatan, menjaga makanan kita ya, harus dijaga agar kita tetap sehat, kita bisa belajar ya. Karena pertemuan kita ini di siang hari, yang mana siang hari ini rawan ngantuk ya, enaknya tidur apalagi setelah makan tadi ya, makan MBG itu biasanya lep-lepan gitu ya, pengennya tidur. Nah, maka dari itu kita ice breaking dulu biar kita lebih semangat, biar kita tidak ngantuk. Oke? Silakan berdiri, boleh. Cluenya adalah gajah Besar. semut Kecil. panjang Ular. ular. Jangan fokus ke gerakan tangan Bapak. Sekarang semut. Kecil. Bagus. Alhamdulillah berarti sudah fokus semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk sikap sebelum belajar. Kami kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, materi kita kali ini adalah tentang Syu'abul Iman. Apa? Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Sebelum kita mempelajari materi Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, di sini ada pertanyaan, apa yang kamu ketahui mengenai Syu'abul Iman? Boleh mengacungkan tangan? Silakan. Suatu aktivitas kegiatan agama. Apalagi suatu amalan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Bagus ya, tentunya amal kebaikan ya, tentunya amal baik. Bagus. Untuk melihat sejauh mana kalian mengetahui materi ini ya, silakan kalian buka HP, linknya dikasihkan ke grup ya. Sudah dibuka? Sudah. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan asesmen awal tersebut. Isinya sesuai dengan pengetahuan kalian saja ya, gak usah nanya ke temen. Jadi biar tahu sejauh mana kemampuan kalian. Sudah semuanya? Sudah, baik. Nanti dicek ya. Berapa nilainya? 100. Ada yang 100, kemudian ada 80. Kita lihat tayangan gambar kontras seperti ini ya. Ada gambar 1, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5 ya. Gambar 1 itu menurut kalian sedang apa tuh? Melaksanakan sholatnya di masjid ya, berjamaah. Kemudian yang terakhir, gambar terakhir apa? Mencontek. Kalian suka nyontek? Suka. Jangan ya, ada yang suka, ada yang enggak. Kalau kalian mencontek itu sama saja kalian membohongi diri sendiri. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari gambar ini?
Antara gambar 1, 2, 3, 4, 5. Apa tuh? Yang berkaitan dengan keimanan. Kalau perbuatan buruk itu sudah beriman tidak? Tidak iman kepada malaikat yang menuliskan amal baik amal buruk kita. Ya, siapa? Malaikat Raqib Atid yang mencatat amal baik dan amal buruk, ya. Di situ digambarkan seorang yang sudah tersungkur kemudian mau dipukul. Kemudian gambar 3, menyingkirkan pohon di tengah jalan. Bagus. Dari gambar-gambar tadi kalian hubungkan dengan dalil ini. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada yang sudah hafal? Chandra hafal? Oke, Chandra boleh. Baca Chandra. Yang pertama itu apa? Rukun iman? Yang kedua? Artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Ada nabi-nabi atau Rasul yang sebelumnya diberikan kitab? Siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Apa sih tadi tujuan kalian melihat gambar, kemudian menghafal, ada yang hafal dalil? Tujuannya apa? Tujuannya ini, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman. Pengertiannya apa? Kemudian dalilnya apa? Macam-macamnya apa? Dan manfaat atau hikmah kita mempelajari apa? Syu'abul iman. Sikap disiplin, kemudian jujur, bertanggung jawab, yang merupakan cabang-cabang iman dalam kehidupan. Iman secara bahasa yaitu percaya, kemudian membenarkan atau meyakini. Ya, kalian yakin tidak air laut itu rasanya asin? Yakin. Kalian yakin kalau gula itu rasanya manis? Yakin? Yakin. Ini dasar iman terdapat dalam surat Al-Baqarah yang tadi sudah kita bacakan bersama-sama. Ada 77 cabang iman, walaupun sebetulnya banyak, lebih dari 77. Syu'abul iman terbagi menjadi 3. Ya, amal yang berkaitan dengan hati, kemudian amalan yang berkaitan dengan lisan, dan amalan yang berkaitan dengan anggota tubuh atau anggota badan kita. Sholatnya di mana? Abdi mah percaya dalam hati aja, atau mengingat Allah saja. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Salah satunya tidak. Kita percaya kepada Allah, tapi kita tidak mengerjakan dengan tubuh kita. Kalau begitu apa bedanya ketika kalian mau makan, ketika kalian lapar, udah inget-inget sate, bisa nggak kenyang? Tetap lapar ya. Kalau hanya mengingat saja, itu artinya kita harus mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Mustafa ditangkap oleh pasukan Romawi dan dihadapkan pada ujian terberat dalam hidupnya. Nah, kira-kira setelah melihat video tadi, sifat-sifat yang berkaitan dengan keimanan itu ada tidak di lingkungan sekitar kita? Contohnya apa? Bertanggung jawab. Kemudian disiplin. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Sudah bergabung dengan masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak akan memberikan LKPD. Boleh mencari informasi dari handphone ya, sesuai dengan masalah yang akan kita diskusikan. Ini LKPD-nya.
Kalau ada yang kurang paham, tidak dimengerti, boleh bertanya ya. Gimana? Kelompok 1 sudah beres? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan definisi iman, Islam. Iman berarti percaya dengan sepenuh hati terhadap ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Islam berarti tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ihsan berarti berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Apakah ada yang mau bertanya? Coba sebutkan 5 perilaku yang mencerminkan perilaku ihsan dalam kehidupan. Salat dengan khusyuk dan ikhlas, menghormati orang tua. Oke, cukup. Beri aplaus buat kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mencari informasi tentang definisi dan dalil Syu'abul Iman yang akan dibacakan oleh rekan saya Fikri. Keyakinan dengan hati, ma'rifatun bil qalbi. Meyakinkan kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ada pertanyaan? Berikan 5 contoh perbuatan yang berkaitan dengan iman. Jawabannya adalah membaca salam, menepati janji, berkata baik, tidak berbohong. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbagi ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, syaibul iman yang berkaitan dengan hati atau disebut juga dengan amal qalbi. Amal qalbi adalah keyakinan yang tertanam dalam hati, mencakup aspek niat dan akidah. Yang kedua, syaibul iman yang berkaitan dengan lisan atau disebut juga dengan amal lisan. Amal lisan ini adalah ucapan-ucapan yang keluar dari lisan dan mencerminkan iman di hati seseorang. Yang ketiga, ada syaibul iman yang berkaitan dengan anggota badan. Coba berikan 5 contoh perilaku yang mencerminkan tentang syu'abul iman yang berkaitan dengan perbuatan. Contohnya seperti bersedekah, melaksanakan salat 5 waktu, berinfak, berzikir, membaca Al-Quran, dan masih banyak lainnya. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang informasi tentang problematika praktek keimanan di sekitar kita yang akan dibacakan oleh Ibu. Coba sebutkan yang merupakan problematika tentang adat. Apakah bisa adat kebiasaan masyarakat dikolaborasikan dengan keimanan? Ya, bisa. Adat istiadat dan keimanan sangat bisa dan seringkali berkolaborasi karena agama sering beradaptasi dengan budaya lokal. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang problematika keimanan di zaman sekarang. Seksi wilayah, ya itu seksi wilayah. Kemudian ada juga bupati. Apa bupati? Buka paha tinggi-tinggi, ya. Bagaimana? Kalau dermawan di era dulu, bagaimana? Memberikan uang secara langsung kepada yang membutuhkan. Itu adalah permasalahan-permasalahan sekarang, ya. Kemudian menghadapi tantangan moral di era modern, bagaimana Syu'abul Iman dapat membantu menghadapi tantangan moral dan etika di era
modern. Dan yang terakhir, isu-isu lingkungan dan tanggung jawab iman. Bagaimana Syu'abul Iman dapat membantu memahami tanggung jawab terhadap lingkungan dan alam. Itu ada assessment akhir atau post test, isi kembali. Sejauh mana kalian telah mempelajari materi ini? Soalnya pun beda dengan yang tadi assessment soal. Sudah? Kalau yang belum, ternyata masih besar yang awal, berarti kalian harus belajar kembali di rumah. Ya. Mengingatkan kembali materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya masih berkaitan juga dengan Syu'abul Iman. Yang pertama adalah tanda-tanda orang yang beriman. Tentang problematika, ya, tentang problematika praktek keimanan di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah iman dan manfaat ataupun hikmah setelah kita mempelajari Syu'abul Iman itu untuk apa. Dan kesimpulan, kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran ini, apakah kalian senang? Apakah kalian bosan? Atau justru kalian ingin seperti ini kembali? Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, Syu'abul Iman menunjukkan bahwa iman tidak hanya diyakini dalam hati, tetapi juga harus dibuktikan lewat ucapan dan perbuatan. Dengan memahami cabang-cabang iman, kita terdorong untuk terus memperbaiki diri agar keimanan tetap hidup dan memberikan manfaat bagi sekitar. Jadi intinya, kita dengan mempelajari Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman menjadi lebih termotivasi, ya. Lebih termotivasi untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, ya. Ini juga berhubungan dengan materi sebelumnya, meraih kesuksesan dengan apa? Dengan fastabiqul khairat, dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi Syu'abul Iman, ya, dari awal sampai akhir ada dalam kelancaran. Dan tiba saatnya kita harus berpisah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan tentunya yang paling utama kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dipimpin kembali oleh ketua kelas. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.